Halo, selamat datang di channel Kolang Kaling. Salah. Halo, selamat datang di channel kita Kolang Kaling. Nih gue bajak nih. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Indonesia. panggilan umumnya di YouTube. Heni. Tapi kalau di rumah dia panggilannya beda. Emang iya, enggak sih? Soalnya kan sama. Oh iya. Udah stalker dia. Ya begitulah. Opa. Jadi Heni itu kalau di Taiwan dia YouTuber terkenal dan subscribernya banyak banget. Ada berapa? 8.000, baru 8.000. Baru. Dikit lah itu. Itu 8 kali lipat kita tuh. Baru itu baru. Kalau dia gitu bilang. lu lari aja lu. Pulang aja gua. Sebenarnya kita pengen tahu rahasianya untuk jadi YouTuber yang sukses itu gimana sih? Saya belum merasa sukses nih, gimana dong? Menurut kita udah sukses banget. Konsisten sih, terus belakangan cari tahu, analisa terus YouTube itu gimana perkembangannya lebih cepat. Kayak misalnya ya, upload rajin seminggu 2 kali itu Seminggu 2 kali? bakal naiknya cepet banget. Tapi belakangan sibuk, jadi ya paling seminggu sekali. Konsistensinya Maksudnya itu naik loh, dalam arti apa nih? subscriber naik, viewer naik. Kok kita enggak ya? Berarti yang kedua, kontennya. Ayo. Oh iya, kita sambil ngobrol bisa sambil makan nih. Waduh, saya lagi hidup sehat nih. Ini enak Kacau. nih. Ini racun nih. Wah gila, ini lemaknya banyak banget nih. Tadi kamu bilang konten yang bagus itu yang kayak gimana? Sebenarnya aku asal bikin sih, maksudnya yang aku tahu, pengetahuan aku semuanya dibikin YouTube aja. Jadi misalnya yang gampang-gampang, cerita pengalaman hidup, cerita pernah pacaran sama orang Taiwan, terus cerita misalnya room tour di kosan di Taiwan, pokoknya yang kayak gitu bikin aja di YouTube. Kalau misalnya ngomong sukses ya, belum sukses sih menurut aku sendiri ya, masih progres. Tapi tergantung nih kesuksesan kamu lihat YouTube sama aku lihat YouTube kayaknya beda. Jadi menurut Heni target suksesnya itu kayak gimana? Minimal ya, minimal kelihatan. Yang 100.000 dulu aja. Wow. Kan sekarang belum 10%-nya tuh. Kayak gitu sih. Kira-kira targetnya kapan? Tahun depan sih kalau bisa. Tapi belakangan sibuk juga, soalnya YouTube ini bukan profesi utama. Jadi kayak cuman sharing aja. Kalau ada ya di-share, kalau nggak ada ya istirahat sebentar gitu. Jadi memenuhi aktivitas sekalian bikin YouTube gitu. Berbagi informasi, sharing-sharing lah. Sibuknya sibuk kerja biasa atau gimana? Kerja biasa, terus belakangan ada ini juga, bisnis. Wow, bisnis apa nih? Bisnis. Wah, ngomong bisnis sih panjang nggak kelar ya. Nggak apa-apa, kita bisa sampai 1 jam. Tentang uang sih. Uang? Aku invest ke beberapa orang untuk di trading. Yang kayak kemarin lu bilang di saham Taiwan gitu? Oh, itu beda lagi. Beda lagi? Oh. Ngomong-ngomong masih muda begini udah main trading. Bukan gue yang main sih, ada orang yang main. Jadi gue taruh duit di dia aja gitu. Tapi bisa kenal dari mana? Bisa percaya begitu? Temen Indo. Oh, dia di Indo? Iya. Soalnya waktu masih muda begini udah main trading, kedepannya pasti sukses luar biasa. Semoga Nggak perlu ya. ngapa-ngapain. Semoga ya. Ngemeng-ngemeng ada rasa yang lain boleh coba. Iya, Banyak banget lemaknya. Makan 2 kayaknya udah cukup kayaknya. makan gua udah kenyang. Baru 1. Tapi yang trading itu sebenarnya lihat jangka panjang sih lumayan ya. Cuman belakangan ya mungkin masih awam, masih baru. Jadi ruginya juga tidak sedikit. Iya. Jadi ada plus minus lah. Soalnya kalau main kayak gitu memang harus siap mental. Apalagi kalau nggak main yang namanya Bitcoin segala macam guys. Bitcoin belum sih. Karena kalau Bitcoin lebih parah tuh. Oke, kita balik ke Heni. Tapi waktu awal-awal mulai bikin YouTube, modal awal yang disiapin apa sih? Yang terlihat atau yang tidak terlihat nih? Dua-duanya dong. Kan Dua-duanya. kita mau tahu. Yang tidak terlihat sih mental sama kenapa bikin YouTube. Itu aku tulis di list gitu. Kenapa saya harus bikin YouTube? Kenapa saya tidak harus bikin YouTube? Jadi itu dibagi dulu, terus ditulis plus minus, apa aja semuanya masukin. Jadi punya haters tuh udah siap mental, istilahnya kayak gitu lah. Terus udah tulis, udah siap nih, barulah mulai. Aduh, belum punya kamera lah gitu. Gimana nih syuting? Gimana nih editing segala macem tuh yang rumit banget, bikin thumbnail segala macem. Semuanya pelajarin dari YouTube juga. Terus masalah kamera, dulu belum punya kamera, cuman pakai kamera handphone gembel gitu lah. Terus belum ada mic segala macem, belum pakai tripod, jadi pasang di bawahnya tuh pakai buku. Ya buku pasang HP. Terus sekarang udah canggih banget. Sekarang udah lumayan lah, udah bisa beli kamera, nabung kan? Nabung atau dari YouTube? Nabung. Kirain Nggak gede. dari hasil YouTube terus ini invest lagi. Belum.
Terus dapat kayak project-project juga banyak. Project apa nih? Dalam YouTube, luar YouTube? Ya mungkin dari sejak bikin YouTube, terus ada orang yang minat, oh ternyata bikin YouTube-nya bagus nih, coba bikin buat perusahaan saya video. Ada tapi belum banyak, masih kehitung jari lah. Tapi lebih nggak fokus ke sana sih. Kalau ke sana kan istilahnya kayak endorsement gitu kan dalam bentuk video. Tapi kalau itu belum kepikiran sana. Jadi meskipun ada endorse juga masih kayak entar dulu. Lebih fokus ke bikin konten dulu. Soalnya takutnya goyang. Terus reputasinya juga pasti hilang. Reputasinya hilang maksudnya gimana? Iya, maksudnya nonton ini endorsement terus nanti pasti ada sedikit banyak reputasi seperti itu. Jadi gue konsisten bikin konten dulu yang menarik. Jadi orang tahu gue lebih menginspirasi. Nanti kalau misalnya udah ada daya untuk brandingnya, nah baru mikirin mungkin kan endorsement sana. Tapi kalau untuk sekarang belum sih. Lebih ke sharing cerita, menjadi inspirasi. Tapi maksudnya endorsement itu pakai channel kamu sendiri apa gimana? Biasanya gitu sih. Oh. Kayak kasih produk, terus di review segala macam. Oh, kalau kita kayak gitu nggak masalah ya. Belum. Kita berantakan banget ya, random banget. Jadi kita tuh kalau dulu awal mula bikin kolang kaling itu kita ngumpul di McDonald. Kita kalau ngumpul sama McDonald itu bertiga. One eternity later. Tapi yang bikin kita awalnya itu bukan karena skrip apa segala macam, karena kita ada video yang dikasih lihat tentang belajar bahasa Mandarin. Yang bikin itu salah satu temen kita yang kerja di Taiwan, dia berani bikin bahasa Mandarin, tetapi yang diajarin itu salah-salah semua. Kita nontonnya ngakak-ngakak. Itu mungkin hiburan juga bikin yang lucu-lucu kayak gitu. Bentar. Maksudnya channelnya itu orang Indonesia di Taiwan tapi ngajarin Mandarin gitu. Iya. Terus Mandarinnya salah. Salah. Oh my god. Nah, kalau kamu sendiri, awalnya kan tadi bilang bikin plus minus. Terus dari sekian banyak plusnya itu apa yang bikin kamu mutusin? Dari semua plusnya. Sebenarnya kita lihat dulu minusnya. Menurut aku minusnya cuma satu. Jadi waktu itu aku kan selain nge-YouTube juga ada pekerjaan tetap. Selain itu hari itu belum gimana mulai bisnis karena belum ada modal. Jadi menurut aku nggak ada ruginya nih bikin YouTube. Ya udah bikin aja. Kalau dari semua plusnya, aku ngebayangin tentang interaksi teman baru, terus juga pengalaman yang aku dapat dari YouTube. Soalnya dari YouTube hari itu banyak banget yang kayak aku lihat salah satu YouTuber nih. Dia bisa ketemu idolanya karena YouTube. Iya. Dia YouTuber Malaysia namanya Peyong, nanti bisa dicari. Terus dia tuh ketemu idolanya, kalau nggak salah K-popper Twice gitu, pokoknya yang rame-rame gitu. Beneran ketemu dan mereka interview. Dan like oh my god. Terus juga ada beberapa company gede kayak misalnya Disney, Marvel gitu-gitu, pasti ada beberapa yang mereka mau branding, yang mereka mau kasih tahu nih ada film baru, mereka bakal narik beberapa YouTuber. Oh. Gitu. Di Indonesia juga ada. Nah gitu Baimong masuk untuk interview kartun gitu loh yang punyanya di Disney. Jadi menurut aku ya siapa tahu bisa lumayan nih dapat pengalamannya. Menurut aku kalau pertama kali nge-YouTube ya, lagi itu malah belum tahu bisa ngasilin duit. Sekarang juga baru tahu bisa ngasilin, tidak sedikit ternyata. Sebelum itu pure benar-benar 100% aku pengen berbagi informasi, berbagi sharing lah. Siapa tahu aku bisa menjadi bahan pertimbangan buat orang lain, inspirasi buat orang lain, lebih ke aku bisa give sesuatu. Kalau misalnya bilang kan ada list tuh, dari sekian banyak list positif yang kamu bikin, itu ada berapa banyak yang sudah tercapai? 2. Sebenarnya ada, bentar ya hitung dulu. Ada 5. Yang pertama skill, editing, taruh kamera segala macam kan itu termasuk salah satu nilai positif dari YouTube. Yang kedua income yang pertamanya juga nggak pernah ngebayangin, tapi ternyata itu ada, yaitu dari YouTube bisa dapat AdSense itu bisa jadiin duit lagi yang bisa diputar lagi untuk beli kamera segala macam. Terus teman baru, ini kayak kita ketemu kan juga karena YouTube ya, gitu ya. Karena Adit. Terus selain itu teman baru, pengalaman baru. Jadi pernah juga collab sama salah satu YouTuber Taiwan. Selain nambah temen ya nambah pengetahuan juga, dia banyak sharing lah tentang YouTube ini seperti apa segala macam. Terus kayaknya kalau yang terakhir endorsement tadi sih. Balik lagi endorsement. Beda. Jadi kalau YouTube ini aku juga baru tahu. Jadi selain YouTube AdSense bisa dapat duit, di luar itu juga bisa dapat duit lagi. Jadi ya kayak ambasador suatu brand, atau misalnya dia minta tolong untuk bikinin video apa, atau misalnya ada salah satu YouTuber nih, dia bilang tolong dong editing singkat video ini, terus gue kerjainnya, itu kan dapat duit lagi. Tapi yang bukan dari YouTube lain. Wah, itu boleh juga tuh. Tapi emang mendingan kalau misalnya bikin YouTube, kalau nggak ada waktu memang editornya orang lain. Tapi mahal nggak sih?
sih kalau kayak gitu jatuhnya? Tergantung ininya sih, pendapatan dia pribadi ya. Kalau dia bisa muter duit AdSense itu buat editor, harusnya ya Oh, tapi kan kalau balance misalnya sih. orang baru awal-awal kan belum ada duit AdSense. Oh, kalau baru gue saranin editing sendiri sih. Karena pas kita ngedit, kita tahu nih ekspresi apa yang kita lagi bagus, lagi jelek, terus melatih pembicaraan juga. Kayak dulu gue juga masih ngomong-ngomong terus nanti tadi ngomong apa ya lupa. Jadi pertama-tama itu pasti kayak proses sih. Pasti mesti lewatin proses itu. Yang pertama-tama ya gembel-gembel pakai kamera HP, editing sendiri gitu kan. Pasti lama-lama tau lah kita minusnya di mana, plusnya gimana, cara memperbaikinya gimana, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya editing pakai software yang digunain apa aja? Cuman Premiere Pro. Tapi Cuman. sebelum itu Premiere Pro, semuanya men. dicoba. Wondershare lah, apa segala Ah. macem, sampai HP juga dicobain. Cuman itu sih yang belakangan paling oke. Iya, jadi tadi yang udah collab sama YouTuber terkenal lainnya siapa aja tuh? Soya, YouTuber Malaysia, terus ada juga kalau yang Taiwan ada yang Huan, Mhm. terus Abi, pasti nggak kenal. Karena mereka ya masih selevel gitu lah, masih bisa dijangkau. Kalau yang udah verified gitu kayaknya agak susah. Verified dalam arti? Verified itu yang ada centang biru di sebelah namanya itu loh. Ah, Yang kayak gitu udah versi susah gitu. Terus siapa lagi ya? Amelia Tan termasuk kayaknya. Dia food blogger terkenal orang Indonesia di Taiwan juga. tapi dia bukan YouTuber kan? bukan bukan. Ngemeng-ngemeng karena Amelia tuh martabak gak bisa berhenti ya. Racun nih. Bagus endorsementnya Ci. Iya, jadi kenapa lebih banyak ke YouTuber yang bukan orang Indonesia? Karena orang Indonesia sombong. Karena orang Indonesia sombong, 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 sombong. Serius? Enggak lah. Bercanda. Indonesia kayaknya belum tahu banyak sih. Rata-rata kalau orang Indonesia di Taiwan atau YouTuber Indonesia di Taiwan, yang gue tahu sebagian itu mbak-mbak. Jadi mungkin waktunya lebih susah, terus mereka nggak di Taipei. Jadi kalau ditanya kenapa nggak nge-YouTube atau collab bareng orang Indonesia di Taiwan, ya karena yang gue kenal sedikit. Bahkan salah satu tujuan YouTube gue adalah semoga nambah teman. Oke, tadi sempat ngomong kata sombong buat orang Indonesia. Itu kenapa bisa ada dicap sombong? Apa alasannya? Enggak, sebenarnya itu bercanda sih. Gue merasa gue sombong ya, karena bukan guanya sombong, dianya mungkin sombong, mungkin juga sibuk sih. Jadi waktu pertama ada beberapa YouTuber Indonesia di Taiwan yang gue tahu sedikit, nggak banyak, 3 orang. Pas gue ajakin collab Nggak langsung dibales. ditolak semua. Langsung ditolak? Langsung ditolak. Terus No, say no. iya, dan alasan mereka ya worth it sih ya. Hari itu kan karena gue pemula YouTube banget gitu. Pas ditolak oh oke. Jadi sebenarnya kata sombong itu mungkin juga sibuk. Jadi nggak sombong amat juga. Mungkin aja lagi sibuk, terus kebetulan jadwalnya nggak match, jadi langsung ditolak sama dia. Jadi abis dari situ ya, keinginan gue untuk collab sama sesama orang Indonesia tuh lebih dikit. Tapi waktu itu kira-kira tahun berapa tuh? 2 tahun yang lalu, Hah? setahun yang lalu berarti, tahun kemarin. Tahun kemarin? Berarti mereka nganggap diri mereka subscribernya lebih besar, lebih banyak. Mungkin Jadi ya. kalau sama Henny aja nggak mau, apalagi sama kolang-kaling gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau itu ya. Lagi tuh subscriber dia 5.000-an. Kalah dong sama lu punya. Kan gue 8.000 baru bulan ini. Dia tahun kemarin jauh lah. Ya kalah lah dia Tuh. sekarang. Tapi sekarang katanya udah pulang Indo. Oh, pulang. Tapi kalau buat bikin YouTube di tahun-tahun sekarang ini, apalagi tahun kemarin, itu susah nggak sih? Karena tahu sendiri kan tahun kemarin sama tahun ini ada apaan. Menurut gua bagus sih. Loh. Algoritmanya naik. Loh. Jadi kemungkinan orang di rumah nonton YouTube tuh lebih tinggi. Jadi gue bikin Oh. apa aja, video apa aja, kemungkinan dia tetap nontonnya lebih tinggi. Oh. Dibanding dulu yang kita harus mikirin kontennya apa, menarik nggak, yang nonton siapa, itu udah kayak langsung bikin aja pasti ada orang yang nonton. Beneran loh. Kayak ada orang yang nonton. Berarti malah kesempatan kayak gini bagus ternyata ya. Tapi kan kita kalau mau shoot keluar juga agak susah ya, dibatasin kan jumlah orang yang bisa misalnya kunjungan ke kemana. Kayak gitu nggak masalah. Apa mungkin karena bikin kontennya nggak mencakup banyak orang atau di publik Ya banyak tergantung sih rame-rame kontennya apa. Kalau gue lagi tuh lebih pengen sharing kayak apa aja, di sharing cerita pengalaman hidup lah, pas segala macam yang bisa di rumah ya. Jadi gue bikin konten di rumah, pengetahuan gue di sharing, mereka nontonnya juga di rumah, jadi safe. Jadi berarti nggak harus keluar, di rumah pun bisa bikin konten. Iya.
Saya dengar sih kamu kalau bikin video editing bisa sampai nggak tidur tuh. Jadi selama ini suka dukanya, lika-likunya dalam bikin YouTuber itu apa aja? Dalam bikin YouTube maksudnya. Mm-mm. Yang pertama ya jam tidur sih, karena yang waktu pertama kali bikin YouTube ini udah di list. Plus minusnya apa? Minus salah satu another things waktu kan. Nah gara-gara ngedit ya mungkin waktu untuk pacaran di cancel dulu gitu. Terus yang kedua jam tidur sih, karena gue udah planning dulu dari awal YouTube yang gue bangun ini nggak boleh sampai ngerusak waktu lain bareng keluarga, nggak boleh ngegoyangin waktu kerja, nggak boleh ngegoyangin waktu gue quality time sama teman-teman ataupun sahabat. Jadi yang gue korbanin adalah jam tidur gue. Jadi misalnya abis pergi sama temen nih main jam 8 sampai jam 11, oke ngedit jam 11 sampai jam 2. Pantesan orang rumahnya bilang sering nggak tidur karena video. Dia ngedit terus sampai pagi. Terus yang kedua kayaknya ya itulah waktu pacaran. Karena dulu pernah dekat sama orang Taiwan tapi karena bentrok banget waktunya, terus kayak 9 sampai 6 udah pasti kerja. Terus nyampe rumah beres-beres segala macam udah jam 7 jam 8. Olahraga, beres-beres, kalau syuting, kalau ngedit itu tuh udah tahu-tahu jam 1 aja. Jadi waktu untuk pacaran ya kayak nggak ada. Berarti dari jam 9 sampai jam 6 itu kerjanya dalam bidang apa? Sama nggak sama hobi? Enggak, itu customer service sih. Oh, berarti perusahaan beda Indo di jauh. Taiwan. Tapi ada kadang-kadang ngebantu mereka untuk YouTube, konten segala macam. Yang logonya merah itu ya? Iya betul. Logonya merah. Tadi sempat bilang waktu pacarannya Nggak ada. Terus pacarannya sama orang Taiwan. Itu kayak gimana ceritanya? Kayak gimana ceritanya? Sebentar saya mikir dulu ya gimana ceritainnya ya. Konten itu ada karena pernah dekat sama orang Taiwan benar, tapi untuk pacaran enggak, karena lagi tuh ada culture shock yang bilang kalau misalnya pacaran sama orang Taiwan, dia pengen tinggal bareng dulu sebelum married. Memang begitu dia? Rata-rata kan? Bukan cuma Taiwan doang. Oh iya. Kita doang yang beda Iya, sendiri. iya. Orang Indonesia doang yang beda sendiri. Sebenarnya di dunia luar sana, ya pada umumnya seperti itu. Iya. Cuma kita kan lebih Culture konservatif ya. Culture-nya kita merit dulu baru tinggal bareng. Tapi kalau di luar negeri kayak Taiwan, kayak yang Henny bilang tadi, Tinggal bareng dulu baru married, dan tinggal bareng dulu belum tentu married juga. benar. Tuh. Jadi dari cerita pengalaman itu lebih kasih tahu tentang gue pernah dekat sama orang Taiwan, perjalanannya gimana. Tapi at the end, oke. Sampai mana ya? Jadi yang sama orang Taiwan Iya, yang jadi tinggal sama. bareng. Jadi kalau yang dicerita di YouTube gue itu tinggal lebih ke cerita perjalanannya sama orang Taiwan kayak gimana. Karena culture shock itu kita nggak jadian, cuman di video gue di YouTube gue itu lebih ceritain tentang gue pernah nih dekat sama dia, tapi akhirnya at the end nggak pacaran karena culture shock itu tadi. Perbedaannya ya. Soalnya di sini kalau pacaran tinggal bareng itu umum, udah biasa. Malah kalau pacaran nggak tinggal bareng mereka pikir aneh. Tapi kalau kita kan beda. Orang Indo tuh kalau kayak kita biasa merit dulu, baru tinggal bareng satu rumah segala macem. Itu cuma Indo doang sih sebenarnya. Kalau di luar atau Taiwan kayak gini ya mereka lebih kayak bule gitu. Sorry nih, nggak setuju sih gue. Karena belakangan ya yang gue kenal dari orang Taiwan juga ada yang sepemikiran dengan gue. Ya mungkin itu sedikit bentrok dengan agama sih. Agama mereka dalam atau enggak, atau mereka orang yang tidak punya agama ya. Seperti. Mungkin bedanya antara yang modern atau yang masih yang lama punya. Iya. Jadi kalau orang-orang yang masih Totok, antara ya, totok nggak totok gitu lah. masih konvensional itu masih kayak kita budayanya yang di Indonesia. Masih ke bawah. Jadi tinggal bareng, pacaran, tidur bareng tuh nggak boleh. Tapi jumlahnya makin lama makin berkurang karena anak mudanya banyak yang makin modern, ngikutin gaya bule segala macem. Dan for your information, tinggal bareng di Taiwan itu belum tentu married. Jadi kalau di Indonesia ya, mau tinggal bareng ya udah pasti harus married dulu. Ya. Tapi ya yang bolong-bolong adalah. Tapi kebanyakan sih married dulu baru tinggal bareng. Nah kalau di Taiwan tinggal bareng dulu baru married. Tapi tinggal bareng pun belum tentu married. Ibaratnya dibohongin, dijanjiin manis-manis, tapi abis manis sepah dibuang gitu. Oke, jadi kalau misalnya selama jadi YouTuber nih, yang paling berkesan itu apa? Sampai mungkin kalau misalnya, wah untung ada YouTube, kalau nggak ada YouTube, beda deh. Temen baru sih. Dia lebih Simple. mengutamakan teman selalu. Iya, temen baru. Soalnya banyak banget yang dulu kalau lihat nengok ke belakang ya, kalau nggak ada YouTube kayaknya temen yang ini kayaknya nggak bakal ketemu nih kita. Terus ada beberapa orang yang gue send proposal gitu, mau nggak collab sama gue nih sama beberapa YouTuber Taiwan. Kalau gue bukan YouTuber nggak mungkin kayaknya ketemu dia. Karena sesama YouTuber mungkin kalau ngomong masih lebih ada nyambung gitu, tapi kan bukan, kalau misalnya gue bukan YouTuber ya boro-boro ketemu langsung, collab aja udah nggak bakal mungkin kayaknya. Jadi harus tetap yang di depan kamera untuk bertemu yang di depan kamera lainnya gitu. Berarti Henny lebih mengutamakan
teman, persahabatan, dan lain-lainnya. Kalau lu apaan, Dit? Apa ya? Gue ceritanya harus mencuci otak lu kenapa lu mau jadi YouTuber gitu ya. Kalau gue boleh saranin, ya gue nanya dulu nih, lu tujuan YouTube bikin apa? Kenapa dulu nih? Karena dulu pertamanya itu gue list dulu nih, punya haters aja udah jadi minus buat gue. Jadi misalnya nih, plus gue pengen punya tambah teman misalnya, 1 orang 2 orang boleh lah. Di sisi lain, gue udah tahu nih kalau misalnya tambah teman pasti ada nambah haters. Itu gue udah listin tuh, di minus udah pasti ada. Nah, lu harus bikin list kayak gitu juga tuh, kira-kira apa? Kayaknya di list gue yang nomor 1, gue mau Duit. jadiin itu jadi. Ya, untuk acara hari ini sekian dulu, dan terima kasih juga untuk Henny atas petunjuk-petunjuknya dan juga sharingnya. Buat kalian mungkin bisa membuka wawasan. Juga semoga nanti kolang-kaling ke depannya bisa seperti Henny, lebih bagus lagi. Jadi kalau yang mau ikutin YouTube-nya Henny, lihat deskripsi kita di bawah atau videonya nih. Juga ada IG-nya. Ini finish ya. Ya, dan sampai jumpa.